Ya pemirsa, setelah viral macet parah arus lalu lintas di Jalan Raya Cinere Depok kini lancar. Ya, polisi dan petugas di sub dikerahkan untuk mengatur jalan. Ya, petugas gabungan dari Polsek Cinere dan Polres Depok dikerahkan untuk bantu atasi macet di Jalan Raya Cinere Depok. Selain polisi, petugas di sub juga dikerahkan untuk mengatur arus lalu lintas. Menurut Satlantas Polsek Cinere, kemacetan yang viral kemarin akibat proyek gorong-gorong. Jalur alternatif banyak yang di portal, sementara jalur yang terimbas proyek ditutup sepenuhnya. Kontraflow di jalur ini berlangsung sejak 18 November kemarin hingga 23 Desember mendatang. Kalau kemarin kendalanya itu banyak yang harusnya jalan tembusnya bisa di situ karena ditutup portalnya. Portal. Jadi kami ya menampungnya di jalan raya ini aja. Jalan Raya Cinere. Sudah dikoordinasikan juga. Alhamdulillah bisa kita pencar kemana-mana. Jalur alternatifnya sudah dibuka. Sudah dibuka semua. Alhamdulillah lancar. Ya, sebelumnya kemacetan parah terjadi di Jalan Cinere Raya Kota Depok, Jawa Barat imbas adanya pembangunan proyek gorong-gorong. Ya, akibatnya aktivitas warga pun terganggu. Bocah SD ini hanya bisa terdiam. Dirinya tak bisa menuju sekolah karena kemacetan panjang di Jalan Cinere Raya Depok, tepatnya di depan Mall Cinere. Antrian panjang kendaraan yang mengganggu aktivitas warga ini imbas adanya pembangunan proyek gorong-gorong. Bahkan sistem kontraflow yang diterapkan malah memperparah kemacetan hingga 2 km di kedua arah, yakni dari arah Depok menuju Jakarta maupun arah sebaliknya. Dari pagi sama jam pulang kerja, berangkat kerja sama pulang kerja. Dari kapan sih Bang? Itu dari tanggal 17 Sampai rencananya sampai kapan? di Pelangnya sih cuma tanggal 30. Tapi ada kalau pagi atau pas-pas macet ada petugas nggak sih Bang? Ada, Ada. tapi cuma beberapa doang. Cuma beberapa. Dari mana Bang? Ini dari Polsek Cinere. Kemacetan di kawasan ini terjadi setiap waktu. Pada jam sibuk seperti pagi hari, kemacetan juga terjadi hingga ke jalan perumahan warga atau gang-gang, lantaran pengguna jalan berebut untuk mendapati akses jalan alternatif. Dari Depok, Jawa Barat, Iyong Rizky, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi kepada ex-dirut ASDP Ira Puspadewi. Ya, selain Ira, rehabilitasi juga diberikan kepada 2 orang di jajaran ASDP, yakni Muhammad Yusuf Hadi serta Hari Muhammad Adi Caksono. Ya, pemirsa, pada 20 November lalu, mantan Direktur Utama PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan atau ASDP Indonesia Ferry, Ira Puspadewi, divonis 4,5 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah oleh Majelis Hakim PN Jakarta Pusat. Ira terbukti bersalah dalam kasus korupsi terkait proses kerjasama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara tahun 2019 hingga 2022. Majelis Hakim juga memvonis 2 orang lainnya, yakni Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP Muhammad Yusuf, serta mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT ASDP Hari Muhammad Adi Caksono. Keduanya masing-masing divonis 4 tahun penjara dan denda 250 juta rupiah. Kini ketiganya mendapatkan rehabilitasi dari Presiden Prabowo Subianto. Sebagai berikut, penuntut umum terhadap perkara nomor 68 Pitsus PPK 2025 PN Jakarta Pusat atas nama Ira Puspadewi, Muhammad Yusuf Hadi, Hari Muhammad Adi Caksono. Dari hasil komunikasi dengan pihak pemerintah, alhamdulillah pada hari ini, Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, telah menandatangani surat rehabilitasi terhadap 3 nama tersebut. Dan ini surat sudah dikeluarkan dan
tangani oleh Presiden. Ya, usai pengumuman pemberian rehabilitasi dari Presiden Prabowo Subianto, pengacara Ira Puspadewi mendatangi gedung KPK. Pemirsa, Susilo Aribowo, pengacara ex-Dirut ASDP Ira Puspadewi menyebut kedatangannya ke Gedung Merah Putih KPK untuk mengecek apakah lembaga anti rasuah tersebut telah menerima surat rehabilitasi atau belum. Jika sudah, ia meminta pembebasan terhadap kliennya dilakukan malam kemarin. Akan mengecek apakah surat itu sudah sampai atau belum. Oh gitu ya? Ya, kalau memang sudah sampai tentu kan kita akan mengajukan pembebasan terhadap. Dan itu hari ini, malam ini ya berharapnya ya? Harapan saya malam ini gitu. Tentunya kalau saya juga belum tahu suratnya, saya juga belum menerima. Kalau memang dari KPK sudah menerima tentunya kan. Pemirsa, pemberian rehabilitasi sebagaimana dengan amnesti dan abolisi merupakan kewenangan Presiden dengan mempertimbangkan Mahkamah Agung dan berikut pengertian rehabilitasi berdasarkan pasal 1 angka 23 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ya, rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan, atau peradilan. Pemulihan tersebut diberikan karena seseorang ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Pemirsa, Ketua Majelis Sidang Komisi Informasi Publik mencecar KPU RI dalam sidang sengketa salinan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Majelis sidang mempertanyakan alasan penyembunyian 9 informasi dari salinan ijazah Jokowi. Saya yakin bahwa apa yang dihitamkan itu dihitamkan karena kami. Pemirsa, sidang sengketa salinan ijazah Joko Widodo atas gugatan pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi kepada KPU RI digelar di Jakarta. Dalam sidang, majelis hakim mengamuk dan juga mencecar KPU karena menyembunyikan 9 informasi dari salinan ijazah Jokowi. 9 informasi yang disembunyikan termasuk diantaranya nomor ijazah, tanggal legalisir, hingga tanda tangan Rektor UGM dan juga tanda tangan Dekan Fakultas Kehutanan UGM. Sekarang ketika pendapatnya diikuti kok malah tadi dibilang katanya ijazahnya sudah diberikan salinannya. Pemohon sudah menyatakan iya betul diterima. Termohon menyatakan juga sudah diterima. Kalau kau mau mediasi ijazah lagi. Oh, yang dihitamkan. Berarti Anda bingung antara dikecualikan dan tidak dikecualikan. Tipe Thomas. Tegangan Mas, kau bingung. Itu informasi dikecualikan atau tidak yang ada di dalam dokumen itu. Kalau dikecualikan, saudara belum melakukan uji konsekuensi, kan itu perintah majelis. Kalau majelis terkait yang tadi dihitamkan itu yang dikasih kesempatan pada saat mediasi. Jadi Pemirsa, tersangka fitnah ijazah Jokowi sekaligus pakar telematika Roy Suryo memastikan scan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo adalah bohong. Ya, sementara Ketua Umum Jokowi Mania Andi Aswan menegaskan hasil scan ijazah tersebut asli. Yang paling penting untuk menunjukkan bahwa ijazah itu yang tadi katanya Andi Aswar dulu itu scan dan ternyata itu sama dengan sama dengan si Sandi ya. Lanjut. Jadi sebentar Mas Roy. Ya. Jadi Mas Roy menduga apa yang disampaikan oleh Bung Andi Azwan scanan tadi adalah dari Dian Sandi. Ini udah jelas ini dari Dian Sandi. Dari Dian Sandi. Namanya analisis histogram. Kalau dua gambar yang berbeda, warnanya juga akan berbeda. Ini warnanya sama persis.
mana merah, mana kuning dengan histogram itu akan kelihatan penuh ya. Opacity-nya bisa kita atur, kemudian kita bisa atur di situ. Jadi artinya ini sama persis. Ini yang kiri scan dari Ya, Mas Andi katanya Azwan. scan Andi Azwan. Yang kanan Ini Dian Sandi. Lihat sama nggak? Warnanya sama, artinya ini dari sumber yang sama. Nanti kalau kurang jelas mungkin ada. Oke, Mas Roy meyakini bahwa ini dari sumber yang sama. 1000%. Ini sama. Loh, artinya tadi ada garis merah kebohongan publik dong. Kebohongan publik. Nah, sekarang buktikan. Kebohongan publik. Nanti Mas. Kebohongan publik. Ini Mas Bang Andi ini Azwan juga telah garis. melakukan kebohongan publik. Ya, yang dikeluarkan oleh si Andi Azwan tadi kan cuma segini. Bisa aja diambil dari file lain. Bukan full. Kalau mau fair tampilan full, kelihatan nggak merahnya? Ya, ini ada garisnya. Iya, makanya sama. Oke, ada lagi nggak ya file saya? Lanjut, kayaknya sudah. Jadi artinya, sekali lagi malam ini saya bisa pastikan yang disebut scan itu adalah bohong. Nah, itu aja. Aiman, saya mempertanyakan tadi itu adalah dengan tone mapping. Bukan, saya tanya. Ini penting. Karena tadi sudah diklaim bohong, Bang Andi Azwan ini dapat dari mana? Katanya dari Dian Sandi menurut Dia Bang katakan bohong, terserah untuk dia. Tapi dan keyakinan saya. Enggak, dari mana Jadi dapatnya? saya begini. Dari mana Katanya sederhana. Saya nggak bisa sebutkan Pak Iman. Tapi Anda klaim bahwa itu asli. Dari mana? Pokoknya saya tidak sebutkan. Tapi Anda klaim itu asli. Iya, pokoknya saya tidak sebutkan. Yang saya mau tanyakan. Jawab dulu, itu asli. Saya sebutkan, saya bilang ya. Asli. Ya. Udah ya? Asli ya? Asli kok nggak ada embosnya? Gak masalah. Asli Lu nggak mau ada katakan itu. watermarknya. Saya mau tanyakan. Iya. Yang masalahnya kemarin itu adalah fotonya Dumatno. Asli atau enggak Mana? itu aja udah Dumatno Mana Dumatno nanti. Asli atau enggak? Saatnya MZ tentukan arah. Siap bersuara? Dialog inspiratif bersama narasumber terkemuka. Audisi calon jurnalis muda iNews. Live stage performance musisi tanah air. Dimeriahkan oleh, dipandu oleh. Jangan lewatkan iNews Media Group Campus Connect. Connecting Ideas, Inspiring Future.